على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ha'iyah yang dikarang oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih, yang mana beliau sudah kami jelaskan. Al-Imam Abu Bakar namanya adalah Abdullah, beliau adalah seorang imam, kemudian bapaknya adalah imam, yaitu Imam Abu Dawud. Na'am, barakallahu fikum. Kita langsung saja, barakallahu fikum, mengawali apa yang beliau awalkan di situ dalam pantun atau puisi Al-Ha'iyah. Nah, yang disyarah oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullah alaih. Kata beliau, "Tamassak bihablillahi wattabi'il huda, wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu." Pantun atau puisi ini barakallahu fikum sangat mulia sekali dan faedahnya besar sekali. Terutama pada kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan, "Tamassak bihablillahi wattabi'il huda." Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah petunjuk. Nah, sebelum kita melanjutkan setelahnya, karena setelahnya ini lawannya barakallahu fikum. Nah, kita menjelaskan yang pertama dulu, yaitu tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Tali Allah di sini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalilnya sangat jelas dan sering kita dengar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan jangan bercerai-berai. Nah, barakallahu fikum. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila shiratal mustaqim. Dan barang siapa yang iktisam, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah, sungguh dia telah diberikan petunjuk, taufik untuk menempuh jalan yang lurus. Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kenapa kita memilih Al-Qur'an wa Sunnah? Tentunya karena Al-Qur'an wa Sunnah itu adalah sumber kemuliaan. Seseorang ketika berpegang teguh dengan Al-Qur'an wa Sunnah, barakallahu fikum, berarti dia telah menyelamatkan diri dari kesesatan. Barakallahu fikum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, al-i'tisamu bi sunnatin najah, fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, fa nashul ilmi sabatud din wad dunya, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Sebagaimana yang diungkapkan dalam apa? Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Nah, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan al-i'tisamu bi sunnatin najah. Berpegang teguh dengan As-Sunnah adalah apa? Keselamatan. Jadi orang kalau mau selamat, berpegang teguhlah dengan apa? As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. As-Sunnah di sini maksudnya adalah dalil-dalil yang bersumber dari As-Sunnah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak cukup kita mengandalkan Al-Qur'an saja. Al-Qur'anul Karim benar ya, mukjizah yang sangat besar dan luar biasa. Namun Al-Qur'an harus diiringi dengan apa? As-Sunnah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena Al-Qur'an tanpa As-Sunnah itu tidak sempurna. Nah, dalam artian apa? Terkadang ada dalam Al-Qur'an suatu perkara atau hukum yang global, butuh rinciannya di mana? Di dalam As-Sunnah, ya enggak? Seperti masalah perintah sholat. Di dalam Al-Qur'an banyak perintah sholat, tapi sholat yang mana? Sholat khauf, sholat jenazah, kemudian sholat barakallahu fikum istisqa, itu dijelaskan di mana? Dijelaskannya secara rinci dalam As-Sunnah. Oleh karena itu sangat keliru kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dengan apa? Qur'aniyun. Qur'aniyun, kami cukup Al-Qur'an saja katanya. As-Sunnah enggak butuh katanya. Keliru itu. Kenapa keliru? Kita tanyakan kepada dia. Kalau kalian mengatakan Al-Qur'an saja, padahal dikerjakan sholat kalian dari mana sumbernya? Gerakan sholat dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah? Dari As-Sunnah. Enggak ada dalam Al-Qur'an gerakan dari mulai takbir sampai salam. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan Al-Qur'an wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Karena agama Islam ini tidak akan tegak kecuali dengan apa? As-Sunnah. Dan As-Sunnah tidak tegak kecuali dengan apa? Al-Islam. Berkata Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Artinya, ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Yang mana as-sunnah dan Islam
tidak akan tegak kecuali saling melengkapi. Maksudnya ya, jadi kalau orang mengaku beragama Islam kok nggak mau ikuti sunnah, itu keliru. Karena nggak sempurna. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, sunnah itu jangan sampai kita abaikan. Berkata Al-Imam Ibnu Battal rahmatullahi alaih, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, nah barakallahu fiikum, wal hujjatu 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yajibu ar-ruju' ilaiha. Artinya, hujjah, argumen, dalil ketika adanya perselisihan itu adalah as-sunnah. Oleh karena itu wajib kembali pada apa? As-sunnah. Wajib kembali pada as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Itu jangan sampai kita terluputkan nasihat yang sangat bagus dari seorang imam. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah, itu Al-Qur'an dan Sunnah, dan ikutilah petunjuk. Karena petunjuk yang hakiki adalah petunjuk yang sumbernya dari mana? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an was Sunnah, sumber yang sangat akurat, sumber yang sangat akurat dan konkret terpercaya. Enggak ada satupun yang berani menyalahkan Al-Qur'an atau menyalahkan As-Sunnah kalau dia paham tentang keadaan kedudukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan sesat, tidak pula sengsara, bayangkan itu. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita sekedar mengikuti hawa nafsu, pendapat para ulama misalkan, atau mengikuti pendapat para ustaz misalkan, tapi kalau dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, tidak dilandasi dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, sangat dikhawatirkan dan disayangkan. Nah, barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Jadi kunci kebahagiaan kembali kepada sejaknya para salaf. Kami ulangi lagi ucapan Al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, "Fas'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wastanaba ma ahdatsahu al-khalaf." Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Siapa para salaf kita kemarin? Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Bukan nenek moyang. Kenal nenek moyang? Kenal? Kita tidak kenal siapa moyang itu siapa. Nah, barakallahu fikum, sangat ulang-ulang biar nanti nggak keliru ya. Soalnya mereka mengatakan kita ngikuti agamanya nenek moyang. Nah, moyang itu maknanya apa kita nggak tahu juga, bahasa Yunani atau bahasa nggak tahu juga kan? Yang jelas barakallahu fikum, ikuti jejaknya para salaf. Ikutilah jejaknya para salaf. Nah, fas'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wastanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah yang mengikuti jejaknya para salaf dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Karena seringnya perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan itu melenteng dan menyelisih sunnah seringnya. Karena sumbernya istihsanat. Istihsanat itu menganggap perkara itu baik padahal perkara mungkar. Paham ya? Alangkah baiknya kalau seandainya pondok ini dibikinkan yayasan biar tuh mayungi katanya. Alangkah baiknya kalau seandainya pondok ini dibikinkan proposal biar cepat pembangunannya misalkan. Itu kan istihsanat semuanya. Menganggap perkara itu baik dan bagus padahal mungkar. Alangkah baiknya kalau dakwah kita ini disebarkan dengan televisi. Karena sekarang Syiah, orang PKI dan misalnya mereka menyerang kaum muslimin dengan televisi. Nah, Ahlussunnah untuk diam aja. Paham ya? Itu subhatnya itu. Subhat. Kita katakan jangan berdakwah dengan maksiat. Paham ya? Orang kalau berdakwah dengan maksiat walaupun kelihatan tersebar enggak ada barokahnya. Paham ya? Kemudian juga istihsanat. Masa Ahlussunnah cuma jongkok duduk belajar terus ikut ambil pemilu. Paham ya? Nanti kalau enggak pemilu siapa? Nah, nanti kalau pemimpinnya ada dua pemimpin, satunya kafir atau muslim, terus bagaimana kalian nggak milih? Kita katakan kita memilih tapi nggak perlu nyoblos. Kita tetap milih yang mana? Kafir atau muslim? Sudah selesai. Pemilihan nggak? Sudah selesai. Nggak perlu datang ke sana. Paham ya? Milih mana? Milih muslim. Sudah selesai. Kita nggak perlu ke sana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Waktu ke sana itu bahkan jualan. Paham ya? Maksudnya itu barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, kalau menjawab pertanyaan itu mudah sekali. Jangan bingung. Masa Ahlussunnah cuma duduk aja belajar terus, atau ada pemilu nggak pernah ikut, nggak perlu andil. Kita andil mendoakan, doa paling besar ya. Nah, mendoakan agar mendapatkan pemimpin yang muslim, mukmin, bahkan amanah terpercaya. Paham ya? Dan jangan ada pikiran nanti kalau yang lain orang kafir kita akan dihancurkan, akan dibinasakan. Tahu dari mana? Perkara yang belum terjadi jangan dipastikan. Paham ya? Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menolong agama Islam melalui tangan orang yang jahat. Mungkin itu? Mungkin. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yu'ayyid hadzal din bi rajulin fajir." Bisa jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini melalui tangan orang jahat. Maksudnya pemimpinnya jahat, zalim, tapi kaum muslimin dibebaskan, misalkan azan silakan, salat jamaah silakan, mungkin itu. Mungkin. Oleh karena itu jangan nafikan.
Itu buktinya terjadi di sana. Itu sebabnya karena apa? Nah, barakallahu fikum, kemungkaran, kemaksiatan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kenikmatan yang sangat besar ini jangan sampai kita lalaikan. Harus kita bersyukur. Karena kalau seandainya kita lalaikan kenikmatan, apalagi kenikmatan talabul ilmu, barakallahu fikum, mencari ilmu, menuntut ilmu. Ada seorang ustaz yang sudah mengajarkan apa, barakallahu fikum, diambil ilmunya. Tapi ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bukan ilmu duniawi, ilmu sihir, dan misalnya bukan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum, peringatan bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Ancamannya berat, ancamannya. Digantikan yang semula kampung itu apa? Tentram, tenang, enggak ada masalah, tapi diganti dengan apa? Kampung yang menakutkan, kemudian juga kelaparan, banyak kelaparan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Kufrun nikmat. Oleh karena itu Allah Taala memberikan permisalan dalam Al-Qur'an Karim, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Nah, Allah Taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan pada sebuah kampung. Ada sebuah kampung, sebuah desa yang dulunya kanat aminatan mutmainnah. Kampung itu tenang, aman, tentram. Nah, karena waktu itu apa? Masih bersyukur ya. Akhirnya kenikmatan diberikan tadi berupa ketenangan, ketentraman tidak disyukuri. Akibatnya apa? Akibatnya fatal. Fakafarat bi an'amillah. Fa'azaka Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Artinya, nah barakallahu fikum, akhirnya penduduk kampung tersebut justru apa? Justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala timpakan sebuah azab, bala malapetaka berupa kelaparan dan rasa takut, bayangkan. Bima kanu yasnaun, sebabnya karena ulah tangan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri, kufur nikmat, melakukan maksiatan, kemungkaran, bid'ah, syirik dan semisalnya. Allah musta'an. Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum. Kenikmatan yang ada pada diri kita itu bisa akan hilang sekejap manakala kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kita sendiri. Harus kita mengoreksi, jangan sampai kita berbuat kemaksiatan, berbuat barakallahu fikum perkara-perkara yang justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ini sebabnya ini. Yang demikian itu tidaklah Allah Taala mengubah kenikmatan yang sudah diberikan pada sekelompok kaum, melainkan apa? Mereka sendiri yang mengubahnya. Oh ya, jadi kenikmatan yang ada itu kalau dicabut, itu sebabnya mereka sendiri. Melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan misalnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Munculnya kerusakan di daratan dari lautan, sebabnya karena apa? Ulah tangan-tangan mereka, tangan-tangan manusia. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan merasa heran ya, adanya gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi dan misalnya itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan. Bahkan terkadang bentuknya adalah azab, musibah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Paham itu maksudnya ya? Oleh karena itu perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil lagi barakallahu fikum. Jadi petunjuk itu jangan sampai kita tinggalkan. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti mengingatkan kepada kita apabila terjadi perselisihan di antara para ulama masalah istiadiyah dan semisalnya, kita ambil yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Misalkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabiyun jalil, khalifah yang keberapa? Khalifah yang ketiga. Beliau beristihad tentang apa? Adanya adzan 2 kali ketika hari Jumat. Namun istihad tersebut barakallahu fikum tersebutkan para ulama istihad yang berseberangan dengan apa? Syariat Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah apa? Sekali saja. Menunjukkan bahwasanya kalau seperti itu bagaimana? Wa khairul huda huda Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Kita ikuti Utsman bin Affan atau ikut Rasulullah? Rasulullah. Satu. Yang kedua contohnya, ada sebagian sahabat yang mereka beristihad tentang apabila jenggot sudah panjang, satu genggam kayak gini, kemudian boleh dipotong. Pernah dengar itu? Itu istihad yang keliru tadi. Istihad yang keliru. Istihad yang benar atau istilah pendapat yang benar adalah pendapat Rasulullah dan syariat Rasulullah tentang perintah untuk memanjangkan apa? Jenggot. Qasus syawarib wa arafun lihat. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Jadi walaupun satu genggam biarkan aja. Enggak perlu dipotong, dirapikan nih, bikin kotak gitu, enggak perlu. Bikin bulat. Sebagian orang ada itu. Paham ya? Dicek dulu udah. Sampai satu genggam itu ya.
Wah, sudah. Itu Fitri keras. Paham ya? Alasannya apa? Ngikuti sahabat. Ngikuti Rasulullah, kenapa enggak ikuti Rasulullah? Paham ya? Petunjuk yang paling baik dan bagus adalah Rasulullah. Wa khairul huda Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidaklah berucap melainkan apa? Dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah mengucapkan dengan hawa nafsu, melainkan yang Rasulullah ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ingat-ingat ya, ada perselisihan, pertikaian di antara para ulama, kok ini ijtihad, pilih ijtihad yang benar. Jangan menjadi orang bodoh pilih ijtihad yang keliru. Ini ijtihad para ulama kok. Itu kalau alasannya. Ini ijtihad para ulama, nah, yang kamu pilih ijtihad yang mana? Yang keliru. Bodoh enggak ya? Aslinya bodoh, kenapa pilih ijtihad yang keliru? Kenapa enggak pilih ijtihad yang benar loh, padahal yang benar ada? Seharusnya kalau dia berpikir ke situ arahnya. Memilih ijtihad yang benar itu sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan, Kita lihat lagi, wala tatu bid'iyya la'allaka tuflihu, dan jangan kamu menjadi orang pelaku bid'ah. Semoga Allah Ta'ala atau semoga engkau termasuk orang yang beruntung. Karena orang yang beruntung adalah orang yang apa? Yang senantiasa menghindarkan diri dari perkara bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu memiliki dua makna. Makna secara bahasa dan makna secara syariat. Ya enggak? Nah, kalau bid'ah secara bahasa artinya adalah barakallahu fikum, segala sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Umum ya ini? Semua perkara yang baru, yang umum sifatnya seperti ini, tidak ada contohnya sebelumnya. Seperti misalkan barakallahu fikum sendok, ya enggak? Motor, pesawat, kereta api. Bid'ah enggak itu? Secara bahasa. Paham itu ya? Ada bid'ah yang diinginkan dalam hadis, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu berada di api neraka. Itu maksud bid'ah secara apa? Syariat. Yaitu kullu ma uhditsa fid-din min ghairi dalil syar'iyyin la min as-sunnah wa la min al-Qur'an wa la min as-sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Itu definisi bid'ah secara istilah. Kullu ma uhditsa fid-din min ghairi dalil syar'iyyin la min al-kitab wa la min as-sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Semua perkara yang baru dalam masalah agama, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, kemudian yang diinginkan dengannya adalah apa? Ibadah. Orang-orang ketika memperingati Maulid Nabi, mereka inginkan ibadah enggak? Ibadah enggak orang-orang itu menginginkan? Ibadah. Ketika mereka memperingati Isra Mi'raj, mereka menginginkan ibadah enggak? Ingin ibadah. Oleh karena itu bid'ah. Paham ya? Karena perkara baru dalam agama yang apa? Yang dia menginginkan dengannya ta'abbud, beribadah dari itu. Maksudnya itu ya? Itu termasuk definisi bid'ah. Jadi kalau barakallahu fiikum kita dengar hadis mengenai ancaman bid'ah, itu bid'ah secara istilah. Harus bid'ah secara bahasa luas, umum. Kita makan sendok juga bid'ah, ya enggak? Naik motor, pesawat, kereta api bid'ah itu enggak. Tapi secara bahasa itu enggak masalah. Yang jadi permasalahan adalah apa? Bid'ah secara istilah ini jangan sampai kita lakukan. Paham sama ya? Kullu ma uhditsa fid-din min ghairi dalilin syar'iyyin la min al-kitab wa la min as-sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Seluruh perkara yang baru dalam masalah agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, kemudian yang diinginkan dengannya apa? Ibadah. Itu definisi yang takribiyah, dalam artian seperti yang mudah dipahami. Definisi bid'ah. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu kita harus menghindarkan diri kita dari perkara bid'ah tersebut. Karena perkara yang baru dalam agama ini, kalau dia menganggap itu perkara yang bagus, berarti dia telah menuduh Rasulullah apa? Mengkhianati risalah ini. Buktinya apa? Risalah ini barakallahu fiikum, atau istilahnya agama ini, agama Islam, agama yang paling sempurna. Ada duanya enggak? Tidak ada duanya. Semua agama selain agama Islam itu apa? Di hadapan Allah Ta'ala tidak ada nilainya. Amalannya itu enggak terima. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan aku sempurnakan rezeki untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya. Paham ya? Kalau mengatakan agama itu sempurna, tidak perlu pengurangan, tidak perlu apa? Penambahan. Kalau menambah-nambahi dalam perkara agama, berarti itu perkara bid'ah. Apalagi diinginkan dengan ibadah. Sekarang antum kalau nggak percaya, datang dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengampuni apa? Pelaku bid'ah, ya enggak? Enggak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Itu maksudnya bagaimana? Karena seringnya pelaku bid'ah itu tidak diberikan taubat. Kenapa kok tidak diberikan taubat? Karena orang pelaku bid'ah itu dia menganggap perbuatannya itu ibadah. Coba tanya, Maulid Nabi itu kok enggak boleh tuh, haram tuh. Enggak, ini ibadah kok. Paham ya? Berbeda dengan pelaku maksiat.
Kalau pelaku maksiat enggak ada yang mengatakan ibadah. Wah, zina itu haram, Pak. Enggak, zina itu ibadah. Ada ngomong itu? Oleh karena itu lebih tepat untuk taubatnya orang yang pelaku maksiat. Paham ya? Pelaku maksiat, penjudi atau misalnya pemabuk atau penzina itu bernasihati dia lebih tepat untuk sadar karena dia nggak akan menganggap perjudian itu ibadah. Tapi kalau pelaku bid'ah penasihat itu bayangkan, nggak boleh nih Pak, Maulid Nabi itu nggak ada dalilnya gini-gini. Siapa bilang nih ibadah Pak nih? Kita memperingati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katanya. Kita sekarang ini lagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad katanya. Sallallahu Alaihi Wasallam kata mereka. Itu nggak benar. Nah, barakallahu fikum. Kita kalau memperingati baca sirahnya, ya enggak? Sirah Nabawiyah itu kita baca. Memperingati Maulid Nabi enggak masalah. Tapi dengan cara seperti itu, enggak seperti versi mereka. Acara kita. Maulid Nabi itu kan memperingati lahirnya Rasulullah dengan cara baca sirah enggak masalah kan? Ya, memperingati Isra Mi'raj boleh juga. Baca sirahnya bagaimana perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj, enggak masalah. Tapi kalau memperingati versi mereka, bikin gedung atau istilahnya tenda atau istilahnya panggung kemudian acara-acara ritual seperti itu bid'ah. Enggak ada dalilnya, nggak ada syariatnya. Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai engkau menjadi orang na'am barakallahu fikum para bid'ah atau menolong orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Berkata Imam barakallahu fikum hafizakumullah, Imam Malik bin Anas Darul Hijrah sebagaimana yang diungkapkan oleh na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am dalam kitab na'am barakallahu fikum, na'am dalam kitab apa itu ya? Mengenai perkara bid'ah al-i'tisam. Nah, berkata Imam Malik bin Anas Darul Hijrah sebagaimana yang diungkapkan oleh atau dinukilkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimatullah alaih. Nah, Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimatullah alaih dalam kitab Al-i'tisam. Imam Malik mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum. Mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini kemudian dia beranggapan bahwasanya perkara baru itu adalah apa? Bagus atau indah. Nah, barakallahu fikum faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menyangka menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lafaznya kan enggak lafaznya itu. Nah, jadi lafaznya itu maknanya adalah apa? Barang siapa yang bikin perkara baru dalam masalah agama ini, nah kemudian dia menganggap perkara itu adalah perkara yang bagus, nah manibtada'a fil islami bid'atan. Itu tadi. Jadi lafaznya manibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Artinya barang siapa yang membuat perkara bid'ah dalam masalah agama ini, dalam perkara agama ini, dan dia menganggap perkara bid'ah itu bagus, indah, bagus, atau misalnya sungguh dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah, bayangkan. Kenapa kamu menuduh? Karena risalah sudah sempurna belum? Berarti kalau mereka nambah-nambahi berarti menuduh Rasulullah itu kurang itu loh. Dan syariat itu kurang. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kemudian Imam Malik mengatakan, na'am fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Semua perkara yang dulu di zaman Rasulullah sudah dulu bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini juga bukan termasuk bagian dari agama. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah, dan jangan sampai kita keliru dalam melangkah dan bertindak. Kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi aqul wa hadhihi min mumayyizat min mizati ulama salaf. Ini termasuk apa keistimewaan para ulama salaf. Li'annahum yantaliquna fi mu'alafatihim al-mandumah wal-mansurah. Dikarenakan mereka segera mereka langsung berangkat. Nah, dalam artian segera menulis atau meletakkan di tulisan-tulisan mereka baik berupa mandumah itu pantun atau puisi, wal-mansurah atau sesuatu yang tertulis seperti ini. Nah, min nususil kitab sunnah yang sumbernya adalah apa? Dari nas-nas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, fa amara sahibul qasidah bitamassuk bihablillahi wa sabil huda. Pemilik qasidah, pemilik pantun ini siapa? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Beliau merintahkan agar kita semuanya berpegang teguh dengan tali Allah dan naam untuk mengikuti petunjuk. Karena itu kunci keberhasilan barakallahu fikum. Naam. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kemudian berikutnya apa? Lanjutannya itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Nah, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Sebabnya karena apa? Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhkuru, ingatlah kalian
Ya, ingatlah kalian nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Dulu kalian itu bermusuhan ketika masih pada masa-masa jahiliyah. Kemudian didatangkan agama Islam, agama yang sempurna. Akhirnya apa? Asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya kalian pun menjadi saling bersaudara dengan nikmat Islam. Oleh karena itu kita layak untuk senang dan bangga dan bahagia dengan agama Islam. Terutama kita berada di manhaj yang benar, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena boleh ya kita bangga, nggak masalah. Dan menisbahkan diri kami sunni salafi nggak masalah. Tapi penisbahan ini hendaknya qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan dan keyakinan, bukan sekedar omong kosong. Oleh karena itu Syekhul Islam, barakallahu fikum, beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa, "Fala 'aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi." Seperti itu. Beliau mengatakan tidak ada catatnya orang yang apa? Yang menisbahkan dirinya kepada para salaf dan bangga dengan apa? Penisbahan salaf tersebut. Paham ya? Barakallahu fikum. Li'anna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Dikarenakan pendapatnya, prinsipnya para salaf itu tidak terjadi kecuali kebenaran. Itu ucapannya bisa dilihat di awal-awalnya ya. Disebutkan oleh Jasara itu nih, halaman 9 bawah itu. Itu beliau adalah aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf. La aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi aw ittaza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika minhu bi ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Artinya orang kalau mengatakan kami sunni salafi itu enggak masalah. Paham ya? Tapi upayakan apa? Ucapan tersebut ada apa? Bukan sekedar ucapan saja. Ucapan, keyakinan dan amalannya. Kata beliau, fala aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wantasaba ilaihi aw ittaza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika minhu bi ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada catatnya, tidak ada jeleknya orang yang menisbahkan diri pada salaf. Mengaku kami sunni salaf itu enggak ada salahnya. Paham ya? Dan dia bangga dengan pengakuan tersebut. Karena apa? Bahkan wajib kita menerima penisbahan tersebut. Karena madhhab salaf, jalannya, metodenya, prinsipnya para salaf tidaklah terjadi kecuali kebenaran. Karena sumbernya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi seperti itu keadaannya. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi pemilik qasidah ini, Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk. Karena al-ukhuwah fid din, persaudaraan, persahabatan dalam masalah agama ini, barakallahu fikum, manakala dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah akan senantiasa apa? Langgeng. Karena itulah orang-orang yang apa? Bertakwa. Sudah kami sebutkan dalilnya kemarin ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan, pertemanan itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berupaya meniti jejaknya generasi para salaf. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, ketika beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menjelaskan siapa Ahlus Sunnah itu. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah humus salaf mu'taqadan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah para salaf secara keyakinan. Jadi kita ini walaupun orang belakangan, tapi kalau keyakinannya kita keyakinan para salaf itu Ahlus Sunnah. Kemudian beliau mengatakan barakallahu fikum, ila yaumil qiyamah, kata beliau. Jadi, beliau mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah humus salaf mu'taqadan hatta takum as-sa'atu makna itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka itu adalah apa? Adalah orang yang seperti para salaf keyakinannya hingga tegak hari kiamat. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan barang siapa yang mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabat, barakallahu fikum, fa huwa salafi. Maka dia dikatakan salafi. Paham ya? Jadi salafi itu adalah orang-orang yang meniti jejaknya generasi para salaf. Sunni itu maknanya orang itu menisbahkan diri kepada apa? Sunnah. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kata beliau, dalat ala dzalika ayatun qur'aniyyatun wa haditsun nabawiyyatun wa atharun an ulama'i salaf la tadkhul tahta al-hasri fi maqamin kaza. Kata beliau. Dan yang menunjukkan perkara ini wajibnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Wajibnya berpegang teguh dengan tali Allah dan mengikuti petunjuknya. Itu yang menunjukkan banyak sekali hadis-hadis Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, asar-asar dari kalangan para salaf yang tidak mungkin untuk dimasukkan di bawah apa? Dalam artian tidak mungkin untuk dibatasi pada pembahasan atau kitab ini. Jadi kitab ini sekedar mencuplikan secara ringkasnya saja. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Berikutnya,
Famakna qawli al-muallif tamassak ay i'lam wa'mal wa'allam. I'lam wa'mal. Nah, barakallahu fikum wa'allim wadum ala dzalika ibtigha'a mardatillah. Ini maknanya masuk bagus sekali ini. Tamassak, berpegang teguhlah. Makna berpegang teguhlah ini maknanya apa maknanya? I'lam, ketahuilah, wa'mal dan amalkanlah, wa'allim dan ajarkanlah, wadum ala dzalika ibtigha'a mardatillah. Dan senantiasa engkau terus-menerus di atas al-haq tersebut dalam rangka mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah barakallahu fikum, ternyata ketika ucapan berpegang teguh engkau kepada tali Allah itu Al-Qur'an Sunnah, itu ada berapa makna di situ? Maksudnya adalah ilmuilah, amalkanlah, dakwahkanlah, dan senantiasa engkau terus-menerus apa? Nah barakallahu fikum, untuk senantiasa istiqamah di atas apa? Di atas Al-Quran wa Sunnah dalam rangka mengharapkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dituntut ya barakallahu fikum, setiap harinya di dalam salat kita baca apa? Al-Fatihah enggak? Di dalam Al-Fatihah ada bacaan ayat yang sering kita minta hidayah di situ. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami di atas jalan-Mu yang lurus. Tunjukkanlah kami pada jalan-Mu yang lurus. Apakah berarti selama ini kita tidak berada di jalan yang lurus? Hah? Kok minta terus? Gimana nih Pak Amir? Selama ini kan kita nggak lurus berarti. Kalau kata orang kufar ya, orang kufar mengatakan kaum muslimin itu mereka nggak yakin dengan agamanya. Nah kenapa? Buktinya tiap hari minta terus. Kalau mereka itu benar-benar yakin di atas agama yang lurus, ngapain tiap hari minta terus? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berarti selama ini mereka tidak berada di jalan yang lurus kata mereka. Keliru nggak nih? Yang benar? Keliru nggak yang mengatakan seperti itu? Yang benar? Ini syubhat ini. Syubhat kalian itu nggak yakin dengan agamanya, kenapa? Kalau yakin nggak perlu minta-minta terus. Kata mereka itu. Nah buktinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Berarti selama ini tidak di atas jalan yang lurus itu loh. Kata mereka. Ini kata mereka ya. Benar nggak ini? Nggak benar. Yang benar? Kita makhluk yang lemah, makanya kita selalu minta itu. Minta petunjuk. Itu masuk juga dalam jawaban, nggak masalah. Tapi pingin yang dikit lagi. Nah itu, yang diminta ke istiqomahannya. Paham ya? Maksudnya kita nggak tahu akhir apa? Akhir hayat kita. Paham ya? Innamal a'mal bil khawatim. Bahwasanya amalan-amalan manusia itu tergantung dengan akhir hayatnya. Oleh karena itu kita minta terus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan-Mu yang lurus. Maksudnya apa? Ya Allah, berilah kami keistiqomahan. Continue, senantiasa di atas agama yang lurus. Itu maknanya gitu. Kalau satunya ya. Nah, karena kita tidak tahu akhir hayat kita apa. Nah, oleh karena itu permintaan tersebut bukan maknanya kita tidak di atas jalan yang lurus. Kita yakin, seyakin-yakinnya, walhamdulillah berada di atas jalan yang lurus, cuma meminta agar diberi apa? Keistiqomahan. Mahfuz insyaallah ya. Nah itu, nah barakallahu fikum. Karena manusia lemah tadi itu, manusia lemah butuh apa? Nah barakallahu fikum, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtigha'a nailil ajri was thawabi minhu 'azza wa jalla, dan juga dalam rangka untuk mencari mendapatkan pahala serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hablullah, dan tali Allah huwa dinullahi alladzi ja'a bihi kitabullah 'azza wa jalla wa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, jelaskan ini. Tali Allah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah agama Allah yang apa? Yang telah datang dengannya di dalam apa? Dan yang telah datang dengannya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya Al-Qur'an was sunnah. Jadi hablullah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dilihat lagi penjelasannya Syekh Shalal Al-Fauzan ketika beliau mensyarah kitab Ha'iyah, juga punya syarahnya tebal dengan syarahnya. Bagus sekali. Dia tangan Saudi kitabnya. Namanya bagus sekali. Wa huwa kama aslafnam. Wa huwa kama aslaftu intilnam. Kama aslaftu intilaqun min ayatil Qur'aniyatin. Yang mana hal tersebut sebagaimana yang telah kita lewatkan atau telah kami sebutkan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu berangkat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ucapan tersebut bukan sembarangan itu ya. Ketika menafsirkan hablullah itu maksudnya Al-Qur'an Sunnah, itu ucapan tersebut bukan sembarangan, tapi ucapan tersebut berangkat dari apa? Dari dalil-dalil Al-Qur'an itu, paham ya? Nah, wa minha, dan di antaranya qaulullah azza wa jalla adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita ingat-ingat kembali. Nah, barakallahu fikum, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Ini perintah bukan? Perintah. Nah, perintah itu hukum asalnya apa, Fauzan? Al-aslul amr
Al-asl fil amrnya dulu ala wujub. Hukum asal sebuah perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Ini dalam kaidah usul disebutkan. Jadi kalau ada perintah, apalagi dari Allah dan Rasulnya, menunjukkan perkara itu wajib, kecuali ada sesuatu yang memalingkan dari kewajiban. Paham itu maksudnya ya? Seperti perintah pakai siwak, itu hukum asalnya kalau nggak ada faktor yang lain wajib. Cuma karena faktor yang lain, yaitu lafaznya karena adanya masyarakat di situ, akhirnya hukumnya sunnah. Laula ana syukra ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Tapi kira-kira kalau diwajibkan berat nggak itu? Berat nggak kira-kira? Nah, oleh karena itu apa hukumnya sunnah? Oleh karena itu kita kembali hukum asal al-asl fil amr ya dulu al wujub, ini perintah ini. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semuanya bihablillah dengan Allah Taala. Menunjukkan perintahnya wajib. Kemudian berikutnya wala tafarraqu, ada kaidah juga di situ. Dan jangan kalian bercerai-berai. Nah, ada kaidahnya apa? Al-aslu fil nahyi yadullu ala tahrim. Hukum asal sebuah larangan menunjukkan apa? Perbuatan tersebut adalah haram. Jadi haram kita bercerai-berai. Paham ya? Bercerai-berai itu hukumnya adalah haram. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, selama seseorang dimanapun mereka berada, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah enggak akan bercerai-berai. Insyaallah. Seringnya orang bercerai-berai, berselisih, sebabnya karena jauh daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan oleh karena itu solusi yang terbaik dikembalikan kepada apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Artinya, dan ingatlah kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian ketika kalian dulu adalah orang yang musuh, permusuhan dalam artian sama-sama saling memusuhi ketika zaman jahiliyah ya, sebenarnya dalam tafsirannya itu ya. Fa'alafa baina qulubikum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu apa? Menyusun atau istilahnya menyatukan hati-hati kalian. Nah, barakallahu fikum, tentunya dengan apa? Datangnya agama Islam tersebut. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya menjadilah kalian bersaudara dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam nikmat enggak? Nikmat. Karunia bukan? Karunia. Wajib bagi segenap kaum muslimin, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk bangga dan senang dengan kenikmatan atau karunia yang Allah taala berikan kepada kita semuanya. Allah taala berfirman, "Na'am qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hanya dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya berbanggalah kalian, senanglah kalian dengan nikmat dan karunia tadi itu. Nah, falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang mana kenikmatan keutamaan Allah taala itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Jadi, harta yang kita kumpulkan, sebanyak apapun, karunia dan keutamaan Allah taala itu lebih baik. Maksudnya ya, ayyuhal barakallahu fikum, karena tanpa ada karunia dan tanpa ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya harta yang banyak itu enggak berarti. Paham ya? Dengan adanya karunia, kenikmatan, akhirnya kita ingat, oh ternyata harta itu enggak boleh ditumpuk-tumpuk. Kalau datang waktunya zakat. Paham ya? Karena ada zakat mal, ada juga zakat fitrah itu. Kalau zakat mal itu beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ditunaikan ketika menjelang Idul Fitrian itu. Ketika menjelang salat Idul Fitran itu. Tapi kalau zakat mal itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya yang paling menonjol dan nampak globalnya adalah apa? Kalau sudah mencapai haul setahun penuh dengan harta yang dia simpan itu harta simpanan, bukan harta yang dimakan setiap hari, bukan. Nah, kemudian kalau sudah sampai nisabnya. Kalau kita hitung dengan emas, kalau sudah mencapai 85 gram emas murni, 24 karat. Kalau punya uang kalau senilai segitu, uang simpanan ini ya, uang lebih kita istilahnya ya. Bukan uang yang kita makan, bukan rumah yang kita tempatin, bukan motor yang kita naikin, bukan mobil yang kita naikin, tapi uang simpanan. Kalau mencapai 85 gram emas murni, paham ya? Nah, dinilaikan, tinggal dikalikan berapa, 1 gramnya berapa, dikali seperti itu, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa persen? 2,5%-nya. Sedikit artinya, tapi orang-orang itu yang mereka tidak ingat dan tidak sadar dengan namanya infak, itu mereka justru tambah pelit. Harta ditumpuk-tumpukan, sampai beratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah." Itu ya. Itu lafaznya. Wa la yunfiquna, barakallahu fikum, fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, artinya apa? Orang-orang yang mereka itu menumpuk hartanya emas dan perak tumpuk-tumpuk terus, jadikan itu bendahara, dalam artian istilahnya apa ya? Dikumpulkan, ditimbun gitu, enggak zakat pun enggak padahal wajib zakat. Maka apa? Kata Allah SWT, kemudian dia tidak mau menginfakkan harta tersebut di jalan Allah SWT, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasihlah kabar gembira. Kabar gembiranya apa?
azab yang pedih. Paham ya? Maksudnya kabar gembira biar menyakitkan mereka itu loh. Dalam artian, kenapa selama ini hartanya banyak, bertumpuk-tumpuk, disimpan, bahkan punya gudang khusus harta, kuncinya pun sebesar apa? Allah dalam artian itu ada seperti itu, tapi nggak terketuk dirinya. Nggak terketuk hatinya juga untuk berinfak itu loh. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, naam, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, orang-orang yang mereka menumpuk-numpuk hartanya, emas dan perak atau yang semisalnya, kemudian tidak mau menginfakkan harta lebihnya itu tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menzakatkan padahal sudah datang waktunya, haul dan nisabnya, kasihlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum hilakumullah. Jadi untuk masalah infak itu sangat penting sekali. Infak dan Allah Subhanahu wa taala penting sekali. Dan infak itu enggak harus tampakkan nih enggak harus gitu. Diam-diam ternyata nyumbang 1 miliar. Infak enggak? Infak. Bahkan itu yang terbaik, biar orang nggak tahu gitu loh. Dia santai kelihatannya nggak pernah infak, tapi ternyata yang paling banyak nyumbangnya. 1 miliar kan? Kalau Anda maksudnya. Allah Ustaz. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalau orang menunggu-nunggu itu justru akan terlambat dan akan didahului kematian. Oleh karena Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Nah barakallahu fikum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Penyesalan dari akhir. Berinfaklah kalian sebelum datang suatu hari. Sebelum datang pada kalian kematian. Karena nanti kalau datang kematian, sudah datang sakaratul maut, dia baru ingat, baru sadar. Kalau seandainya diakhirkan ajalku, biar aku masih hidup lagi dan aku akan sedekah. Tapi di akhir enggak ada faedahnya sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Akhirnya dia baru berangan-angan di kemudian hari. Kemudian juga Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Artinya, wahai orang yang beriman, infakkanlah harta-harta kalian sebelum datang suatu hari yang apa? Nanti tidak ada lagi pertemanan, persahabatan, tidak ada lagi syafaat di situ sudah. Intinya sudah nafsi-nafsi barakallahu fikum. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir mereka orang zalim. Jadi untuk masalah infak barakallahu fikum itu jangan ditunda-tunda. Dan sebaik-baik infak adalah orang yang kelihatannya dia santai, diam, tapi ternyata dia infak. Menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk membangun mushola atau masjid atau kajian ta'lim Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu insyaallah diharapkan akan lain mengalir walaupun dia sudah meninggal. Masuk dalam kategori apa? Amal jariyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih barakallahu fikum, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluh." Apabila manusia sudah meninggal dunia, terputus amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Kecuali salah satu dari 3 perkara. Di antaranya apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah mengeluarkan harta infak yang senantiasa mengalir. Paham ya? Maksudnya dimanfaatkan manusia. Misalkan dia menyumbang untuk masjid Ahlus Sunnah, menyumbang untuk apa? Nah, barakallahu fikum, mushola Ahlus Sunnah misalkan, atau menyumbang untuk ma'had Ahlus Sunnah misalkan. Nah, itu dimanfaatkan terus-menerus, pahalanya mengalir walaupun dia meninggal dunia. Kemudian berikutnya, nah barakallahu fikum adalah apa? Adalah wa ilmin yantafi'u binnas, ilmu yang diambil manfaat oleh manusia. Walaupun kita kelihatan yang mengajarkan seperti ini barakallahu fikum, atau kalian mengajarkan kepada saudara kalian kok belum menerima, suatu ketika kalian meninggal kok dia baru menerima, itu pahalanya akan sampai. Paham itu ya? Nah, jadi intinya ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Wa waladin shalihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi kalau anak itu tidak menjadi anak yang saleh, orang tua meninggal malah apa? Gak didoakan. Bahkan malah sebagian mereka ada yang bunuh orang tuanya, ada kan? Anak durhaka maksudnya. Oh ya, hati-hati ya. Kalau anak saleh itu anak yang dia itu taat, barakallahu fikum, dan dia nanti mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Syahidnya mana syahidnya? Syahidnya yang namanya sedekah infak itu lebih baiknya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nah, ketika tidak diharuskan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau untuk mengajari anaknya ditampakkan nggak masalah gitu loh. Untuk mengajari ta'lim dan sebagainya masalah. Tapi kalau istilahnya hukum asalnya bagaimana? Semakin tersembunyi orang nggak tahu semakin bagus. Dalilnya mana dalilnya barakallahu fikum? Dalilnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, sab'atun yudhilluhumullah apa? Fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, barakallahu fikum. Artinya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, 7 golongan atau 7 orang yang dia itu nanti akan mendapatkan sebuah naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barakallahu fikum? Nah, orang tersebut di antaranya adalah apa? Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha
hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Artinya seseorang yang dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya hingga apa? Kemudian ketika dia bersedekah berinfak itu fa'akhfa, sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Paham ya? Enggak ada yang tahu. Enggak tahu ternyata dia yang paling banyak nyumbangnya misalkan. Enggak ada yang tahu sama sekali. Tapi apa? Nah, barakallahu fikum hingga tangan kirinya itu enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Padahal dekatnya nih. Dekat. Karena saya tersembunyi tadi. Tapi boleh enggak dengan cara menampakkan? Enggak masalah selama untuk mengajari. Selama untuk apa? Mengajari kebaikan barakallahu fikum. Suatu ketika Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Sholat di atas apa? Mimbar. Padahal amalan itu amalan bagus enggak? Kenapa ditampakkan pada manusia? Agar dicontoh sholatnya. Nah, paham ya? Itu tadi ada sholatku. Lita'tamu bi wa lita'lamu sholati. Agar kalian itu tahu sholatku dan kalian itu mengikutiku. Gak masalah menampakkan sebuah amalan tapi tujuan itu mengajari gak masalah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, in tubdu shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah tampakkan itulah yang terbaik. Tapi kalau jika kalian menyembunyikan, dikasih langsung kepada fuqara orang yang berhak, dia sembunyi-sembunyi enggak ada orang yang tahu, dikasih langsung kepada fuqara yang berhak, paham ya? Apa itu lebih baik lagi untuk kalian? Lebih baik lagi untuk kalian. Barakallahu fiikum wa jazakumullah. Oleh karena itu perlu diperhatikan masalah infak, sedekah ini penting sekali. Jadi kalau saudara kita pinjam uang dan dia terkenal amanah misalkan, nah suatu ketika kok belum bisa bayar di waktunya, jangan malah dinaikkan, paham ya? Jangan seperti bank-bank itu ya. Bank-bank itu bank syariah itu enggak ada yang syariat. Kalau bisa buktikan satu saya tunjukkan. Bank syariat itu yang syariat. Antum pinjam 5 juta. 5 juta ya. Mau enggak kira-kira dikembalikan 5 juta? Mau enggak? Kalau mau kita katakan, "Na'am, berarti syariat benar ini." Oh ya. Minjam 5 juta dikembalikan 5 juta. Enggak pernah mau. Satu. Kedua, mereka katanya bantu orang fuqara masakin. Bank-bank itu benar enggak katanya? Orang miskin kalau pinjam uang enggak punya jaminan dikasih enggak? Enggak dikasih, yang dikasih orang kaya yang punya jaminan. Paham ya? Kemudian yang namanya orang bantu, itu kalau minjam, sudah saatnya bayar kok belum punya uang, seharusnya ditunda, dimaafkan, enggak dilebihkan, tapi mereka dilebihkan enggak? Naik. Paham ya? Namanya bukan membantu yang menzeki. Paham ya? Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim mengenai keadaan orang-orang yang suka makan harta riba, dia tidak bisa berdiri kecuali seperti orang kesurupan. Betul enggak itu? Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Nah, artinya apa? Orang-orang yang suka makan harta riba, hati-hati ini ya. Mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang kesurupan. Bingung, stres. Bagaimana nih? Bagaimana? Tunjangan sekian, bagaimana nih? Bikin rumah pun juga pinjam dari bank. Akhirnya ribut. Paham ya? Nah, kita lihat sebabnya apa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Sebabnya karena mereka mengatakan jual beli itu sama riba sama katanya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Kemudian setelah itu Allah Taala mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Dan apabila telah datang sebuah mau'izah, peringatan, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia sudah aku tobat. Sudah selesai urusan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi kalau ngulangi, sudah tahu riba kok malah ngulangi, malah semakin banyak pinjam uang di bank atau naruh uang di bank, malah suka dengan ribawiyah, hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang dikhawatirkan kena ancaman kekal di dalam api neraka. Kekal itu maksudnya lo tinggal lama di situ. Tinggal lama di neraka tersebut. Ancaman bagi orang-orang yang makan harta riba. Berikutnya lagi ancamannya masih ada lagi. Jangan bilang sudah masih ada lagi. Kalau dia sudah tahu hukumnya, kok masih melakukannya, perang. Perang melawan siapa? Allah dan Rasulnya. Siapa yang berani? Hati-hati barakallahu fiikum. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindarilah perkara ribawiyah. Jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu apa? Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian sudah tahu hukumnya riba kok tetap melakukan, enggak mau ninggalkan, siap-siap. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Bayangkan itu. Tapi kalau tobat bagaimana kalau tobat? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Jika kalian tobat, harta kalian yang kalian simpan itu milik kalian. Ribanya enggak diambil udah. Harta kalian tadi milik kalian, ambil semua yang harta yang asli tadi. Kalau nyimpan uang di bank misalkan 5 miliar, ya 5 miliar milik kalian. Sisanya biarkan enggak usah ikut-ikutan. Maksudnya ya.
Nah, wa tubtum falakum ru'usikum falakum na'am barakallahu fikum wa tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tuzlamun. Kalian tidak mendolimi, tidak dolimi. Nah, kemudian yang terakhir nasihat yang sangat bagus Allah Ta'ala mengatakan apa? Na'am barakallahu fikum wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Artinya hukum asalnya, jika ada orang pinjam kepadamu uang, kok belum bisa bayar sampai pada temponya belum bisa, maka tundalah sampai waktu yang Allah telah mudahkan. Kalau mereka menunda atau enggak? Menunda tapi menaikkan enggak? Nah, seharusnya 10 juta itu dibayar dalam waktu 2 tahun. Dengan bayar apa? 12 juta. Itu kalau tepat pada waktunya. Kalau enggak tepat pada waktunya, nanti ada uang denda, uang ini akhirnya menjadi 15 juta. Resiko. Paham ya? Kami sarankan sekali lagi, sebanyak apapun uang yang kita miliki, jangan disimpan di bank. Paham ya? Kalau khawatir bawanya keberatan, tak bawakan. Allah Ustaz. Ini dalam artian kali solusi yang terbaik ya. Allah Ustaz, jangan disimpan uang tersebut di bank. Jangan disimpan uang itu di bank. Itu nasihat sangat saya berharga sekali. Kalau misalnya khawatir, belikan emas kepingan, emas batangan, disimpan di tempat yang sangat rahasia. Masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri ya enggak? Nah, ya enggak? Ya. Kalau masih khawatir lagi dibelikan apa? Tanah sebagai apa? Simpanan. Sertifikat kan selesai urusan. Tanah itu selalu tempat strategis, naik harganya. Paham ya? Jangan banyak darurat uangnya berapa uangnya? Uangnya 1 juta. Cuma 1 juta darurat dari mana? Paham ya? Mau 2 miliar aja kalau bisa dikeluarin, paham ya? 2 miliar keluarin lo bisa, paham ya? Nah, tapi kalau masih ini ikhlas kita ya dalam artian tuh, kalau masih ragu dan khawatir nggak bisa nyimpan, nasihat menyimpankan. Nyimpankan tanpa berkurang, tanpa bertambah. Ini sekedar ngasih solusi yang terbaik. Barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan darurat padahal nggak darurat. Paham ya? Perkara darurat itu perkara yang diantara maknanya adalah ketika tidak ada solusi-solusi yang lain. Nah, ketika dikasih solusi, coba dulu solusinya, jangan komentar. Paham ya? Mau belum mendapat solusi, udah komentar duluan. Itu berarti nggak mau solusi. Allah Ustaz, maunya solusi. Hati-hati barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan sekedar cuplikan mengenai bahwasanya apa barakallahu fikum hafizakumullah, persaudaraan yang dibangun di atas Al-Qur'an wa Sunnah itu adalah persaudaraan yang langgeng dan senantiasa terus-menerus. Kita lihat sini. Wa kuntum 'ala syafaa hufratin minan nar, dan dahulunya kalian itu berada di tepi-tepi jurang api neraka. Nah, fa anqadhakum minha, kemudian Allah telah selamatkan kalian dari tepi jurang api neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayatnya terhadap kalian agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk yang hakiki adalah petunjuk yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Persaudaraan, persahabatan hakiki adalah persahabatan yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harta tidak bisa mempersatukan kaum muslimin. Karena mungkin bisa cuma sesaat saja. Kalau hartanya sudah habis, bercerai-berai lagi. Hartanya ada, bersatu lagi. Seperti itu. Tapi persatuan, nah barakallahu fikum, yang dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, insyaallah senantiasa langgeng di dunia dan di akhiratnya. Nah, berikutnya, faqaluhu, tamassak bihablillah, huwa natijatu ma fahimahu min qaulillahi 'azza wa jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ucapan tamassak bihablillah ini adalah hasil atau buah hasil yang dipahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. I'tasimu bidinillahi atau bidinillahi bil amali bil Qur'an was sunnati barakallahu fikum man unzila alaihi al-furqan. Artinya berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan mengamalkannya, beramal dengan Al-Qur'an dan sunnahnya orang yang telah diturunkan kepadanya Al-Furqan. Itu apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Furqan termasuk salah satu nama Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Kama amara Allah azza wa jalla wa kama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal i'tisam bi hablillahi alladhi huwa tamassuk bi dinihi la yatimu li dzakarin wala li unsa hatta ya'lama dinallahi. Kurang alif itu ya. Wala yumkin an ya'lama al-mar'u dinallahi illa idza ta'allama. Masyaallah. Ini nasihat sangat bagus sekali, perhatikan baik-baik ini. Kata beliau, sebagaimana hal tersebut yang Allah telah perintahkan dan sebagaimana yang Rasulullah perintahkan dan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan agamanya, tidak akan sempurna untuk seorang lelaki maupun wanita kecuali apa? Kecuali kalau dia sudah mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan mungkin mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila belajar. Jadi belajar jangan sepelekannya.
Wong dulu aja ketika kita masih awam belajar bahasa Indonesia PPKN semangat kan. Setelah tahu kebenaran, sekarang dipelajari Al-Quran Sunnah harus semangat juga. Paham ya? Harus bisa juga. Nah, upayakan seperti itu. Karena apa? Karena masa depan kita mana sih? Panjang. Masa depan kita akhirat. Bukan dunia ya, dunia itu belum masa depan, masih ada depannya lagi. Paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan. Barakallahu fikum, jangan tertipu dengan tetangga-tetangga sebelah. Paham ya? Misalkan kemarin tetangga sebelah itu maksudnya itu kita punya tetangga ya sebenarnya ya. Wah, anakmu nanti kalau nggak sekolah bagaimana, makannya bagaimana, nanti kalau besar bagaimana, masa depannya bagaimana, kita kata masa depan kita di surga insyaallah. Sama kita ada. Masa depan kita adalah di akhirat. Kalau dunia itu masih ada depannya lagi. Paham ya? Bisik-bisikan biarkan aja mereka ngomong sesuka mereka, biarkan. Lewatnya Pak, assalamualaikum, selesai urusan. Paham ya? Artinya gitu, orang itu mudah aja, cuman sebagian orang kadang, wah gimana usaha itu ditekan sana kini sana kemari, karena dia tuh bingung gitu loh. Jawab aja. Ngurusi masing-masing misalkan. Atau dinasihati kalau bisa nurut, alhamdulillah, kalau enggak ya udah bismillah. Ya jelas jangan terpengaruh. Dengan ucapan nanti anakmu bagaimana kalau nggak sekolah, nanti bagaimana kalau nggak punya ijazah, nggak bisa kerja. Sekarang banyak orang kerja tanpa ijazah, banyak nggak? Banyak nggak orang kerja tanpa ijazah? Banyak sekali, bahkan jadi bos. Allah Ustaz. Nah, yang jelas apa? Semuanya jadi atur barakallahu fikum. Jangan khawatir, santai aja. Biasanya sebagian ikhwah yang baru-baru ngaji, itu biasanya kena omongan-omongan tetangga itu kadang terasa gitu loh. Gimana ya, gimana? Santai aja. Semuanya sudah dijatah selama dia sudah barakallahu fikum, semenjak dia masih di dalam perut ibunya, ketika umur berapa itu? 6, itu nanti sudah catat apa rezekinya, ajalnya, paham ya? Nah, kemudian matinya dalam keadaan sengsara atau bahagia, semuanya jadi catat semuanya. Dan itu semuanya diambil catatannya dari Lauhul Mahfuz, yang di dalam Lauhul Mahfuz dicatat sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Oh ya, dengan jarak 50.000 tahun. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, berikutnya. Jadi belajar. Harus menggerakkan jiwa itu belajar. Nah, barakallahu. Jangan merasa bukan cuma tanah harus belajar sama ustaz yang lebih muda. Paham ya? Sesungguhnya ilmu barakallahu fikum itu diukur seorang itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kedudukannya itu bukan dari umur ya, tapi ilmu yang dia miliki tadi barakallahu fikum. Sebutkan para ulama, "Nam al-alimu 'alimun wa in kana min sigharis sin." Atau semana itu. Wal jahilu jahilun wa in kana min kibaris sin. Artinya orang yang alim berilmu itu berilmu walaupun dia umurnya muda. Dan orang bodoh itu dikatakan bodoh walaupun umurnya tua. Paham ya? Oleh karena itu, nah orang berilmu ataukah tidak itu bukan dinilai dari umurnya. Jangan gengsi barakallahu fikum, nah udah tua umurnya masa harus belajar anak kecil, belajar sama orang yang lebih muda, enggak masalah kebenaran. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Fa'inal jahila mahma ra'a nafsahu annahu mutamassikun bihablillah wa huwa faqidus shawab fa'amaluhu mardudun 'alaihi Allah musta'an. Nah, idza yaqbalullahu 'azza wa jalla min mukallafin min 'alamil insi wal jin 'amalan illa idza sama'a bihi syartan. Ini penting sekali barakallahu fikum ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Perhatikan sini, sesungguhnya orang yang bodoh, karena orang bodoh itu walaupun dia itu melihat dirinya, wah aku sudah berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, mesti amalan itu terima. Nah, dalam keadaan dia apa? Menyeliti daripada kebenaran, maka amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Karena kunci diterimanya amalan ada 2. Kunci diterimanya sebuah amalan adalah apa? Ada 2 apa? Belum? Apa? Bukan. Nah, syarat diterimanya sebuah amalan ada 2 apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Itu tahu. Paham ya? Ikhlas dan mutaba'ah itu kuncinya, itu syaratnya. Paham ya? Nah, kalau amalannya ikhlas tapi tidak mencontoh sunnah Rasulullah, enggak terima. Seperti orang sufiah itu ketika mereka melakukan peringatan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, ikhlas enggak? Ikhlas sekali, Masya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Tapi mencontoh Rasulullah enggak terima. Sebaliknya, atau orang yang mencontoh sunnah Rasulullah, sholatnya seperti sholatnya Rasulullah, Allahu Akbar. Tapi apa? Biar dipuji manusia, biar dilihat manusia. Enggak ikhlas berarti kan amalan itu enggak terima. Nah, apalagi kalau orang beramal tanpa ilmu, lebih-lebih lagi enggak terima. Oleh karena itu datang dengan sebuah pepatah, ingat pepatahnya? Pantun puisi barakallahu fikum, orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu pantunnya ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam pantun seperti itu. Artinya setiap orang yang beramal tanpa ilmu,
maka amalannya itu tertolak, tidak terima. Sayang kan? Sayang. Oleh karena itu dengan adanya ilmu akan terwujudkan dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Orang kalau nggak berilmu tidak bisa mewujudkan rasa ikhlas, tidak pula mewujudkan mutaba'ah tadi. Maksud saya ya, oleh karena itu belajar ini jangan sampai sepelekan barakallahu fikum. Naam. Kata beliau, dikarenakan amalan orang yang terbebani syariat dari kalangan dua alam, jin dan manusia, itu tidak akan terima kecuali apabila terpenuhi dua syarat. Syaratnya apa tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu karena mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu diperhatikan. Karena alam ini barakallahu fikum, alam jin itu sebenarnya sama seperti kita juga. Maksudnya sama apa? Sama-sama terbebani syariatnya, cuman beda alamnya. Maksudnya itu jin dan manusia itu sama-sama terbebani syariat, cuman beda alamnya ya, apanya? Beda alamnya. Kalau alam kita alam yang nampak, kalau jin alam yang tersembunyi. Kita sekarang belajar di sini bisa jadi di pojokan-pojokan sana itu ada jin, mungkin enggak? Mungkin kita nggak bisa lihat, cuman mereka lihat kita itu loh, paham ya? Nah, karena jin itu macam-macam, jin al-sunnah ada nggak Pak? Ada, paham ya? Nah, jin al-sunnah juga ada, jin syiah juga ada, macam-macam, seperti kelompok-kelompok manusia ini. Karena apa? Karena pembebanan syariat ini sifatnya apa? Menyeluruh jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Jadi jin itu ada yang muslim, musyrik, kafir, mubtadi', khawarij, hizbi ada hizbi. Ada banyak, paham ya? Cuma kita nggak bisa ngelihat dulu, paham ya? Nggak bisa ngelihat, paham ya? Nah, banyak sekali. Nah, yang jelas hati-hati barakallahu fikum. Jin dari kalangan jin itu saja, sebutkan para ulama, yang paling jahat dan paling barakallahu fikum dibenci adalah jin dari kalangan Syiah Rafidhah, bayangkan. Dari manusia saja Syiah Rafidhah paling dibenci ya. Dari kalangan jin juga sama, Syiah Rafidhah. Allah musta'an. Jadi jin itu macam-macam ya. Jin Sunni Salafi, jin Ahlussunnah Sabitin ada enggak? Ada, cuma kita nggak bisa lihat. Sekarang kita di majelis seperti ini kan nggak tahu kalau ada jin kan, nggak tahu, tapi yakin ada jin itu ada. Nah, apa ya? Dalam artian jin itu ada, cuman istilahnya jin al-sunnah itu macam-macam. Paham ya? Nah, kalau dalam artian bagaimana? Ya seperti manusia. Ada yang datang ta'lim, ada yang tidak, itu macam-macam kan? Ya jelas. Nah, barakallahu fikum, jin dan manusia itu dari sisi pembebanan syariat sama-sama dibebani syariat. Tapi beda alamnya. Karena alam manusia alam apa namanya? Alam mana? Sekarang kita ini berada di alam apa, Pak? Alam dunia. Alam dunia, dia juga dalam dunia ya. Sekarang ini kalau berada di alam apa? Apa? Alam yang nampak, yang nyata ya. Nah, kalau jin itu alamnya alam gaib, gimana? Sudah selesai. Paham ya? Semuanya masuk dalam alam semesta. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Asyaratul awal, syarat yang pertama. As-shawab. Syarat pertama adalah as-shawab, benar, mencocoki. Wa ma'nahu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa jami' ma jaa bihi dhahiran wa batinan. Perhatikan baik-baik sini. Yang pertama, syarat yang pertama adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi ucapannya, perbuatannya, dan seluruh perkara-perkara yang Rasulullah bawa. Tapi pengikutan tersebut diiringi dengan apa? Secara zahir dan secara apa? Batin. Jangan sampai kita menampakkan zahirnya bersama al-sunnah tapi batinnya benci. Mana itu sama kalian? Nanti padahal asli benci sekali. Kalian nggak suka al-sunnah sebenarnya. Karena al-sunnah itu miskin-miskin. Nah, ya, jadi dia kalau sama al-sunnah itu sebenarnya nggak suka. Teman kalau ketemu tuh kelihatannya suka karena apa? Karena gengsi dan misalnya. Paham ya? Al-sunnah tuh wah nggak suka sebenarnya kali ini. Tapi dia apa? Ketika bersama al-sunnah menampakkan itu ya. Itu jangan. Itu nanti termasuk sifat apa? Orang-orang munafikin, menyembunyikan menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, menyembunyikan kebid'ahan, kehizbiannya, tapi menampakkan al-sunnah. Hati-hati. Bersama al-sunnah senyum-senyum, paham ya? Masya Allah, al-sunnah itu bagus, Masya Allah, mereka kuat dalam masalah ini, kuat sekali. Nanti kalau berdua hizbiin, wah al-sunnah itu kurang ajar. Al-sunnah seperti ini. Jadi dia tuh inginnya di sana senang dan di sini senang gitu loh. Nah, itu jangan sampai ada pada diri kita. Harus memiliki jiwa manhaj dan kokoh, jiwa besar, siap menerima kritikan dan saran. Kita kritikan itu benar dan saran itu benar dan jika keliru, segera taruh kepada jalan kebenaran. Namanya. Namun ketika kritikan dan saran itu keliru, diluruskan dan jika perlu dibantah dengan cara yang halus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita hidup enggak mau dikritik orang. Paham ya? Karena kita tidak maksum. Tidak selamat dari kesalahan. Kesalahan masih banyak dan juga banyak sekali. Ya, kesalahan yang ada ini dibenahi, diluruskan. Paham ya? Bukan dijatuhkan, paham ya? Nah, kekurangannya ditambah seperti itu. Nah, manusia tidak masuk dari kesalahan.
Berikutnya, wa dalilu ala dzalika qaulullah 'azza wa jalla, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Artinya, dan seluruh perkara yang Rasulullah datangkan kepada kalian maka ambillah, laksanakanlah, kerjakanlah, dan seluruh perkara yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah. Ketika kita meninggalkan sebuah maksiat, itu apa? Semaksimal mungkin, jangan semampunya. Oh ya, jangan semampunya, semaksimal mungkin. Tapi ketika melaksanakan kebaikan, ketaatan itu semampunya. Karena tidak semua kebaikan kita bisa melakukannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan atau yang dia mampu saja. Mampu soalnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul 'iqab. Sungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang hukumannya sangat keras. Wa syartus tsani, syarat yang kedua al-ikhlas. Syarat yang kedua adalah ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Nah, al-ikhlas fil amal, maksudnya ikhlas dalam sebuah amalan. Ikhlas apa sih? Ikhlas apa? Enggak ikhlas ini nyumbang katanya enggak ikhlas. Ikhlas apa? Seringnya orang ngomong gitu kan seringnya. Kamu tuh enggak ikhlas. Enggak ikhlas, enggak ikhlas. Ikhlas apa? Hah? Hanya mengharap wajah Allah. Ridho itu tak? Yaitu mana bahasanya ridho, ikhlas itu mana istilah adalah apa? An ya'mal ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika wajh Allah. Ikhlas itu adalah seorang melaksanakan sebuah amalan kebaikan dan semisalnya itu dalam rangka mengharapkan apa? Wajah Allah SWT. Itu ikhlas namanya. Bukan wajah manusia, bukan karena uangnya atau hartanya. Karena orang kalau berdakwah itu di bawah apa? Di bawah naungan harta. Itu kalau hartanya habis enggak dakwah. Benar enggak itu? Nah, kalau enggak dikasih amplop enggak berangkat. Paham ya? Kalau enggak dikasih uang enggak mau ngajar, itu banyak sekali seperti itu. Paham ya? Nanti alasannya, tapi kita kan ini, kita sudah meninggalkan kampungnya, kita sudah pergi ke sana butuh bensin, butuh ini, masa santrinya enggak pada paham? Kata mereka loh, kata mereka itu seperti itu. Nah, sudah padahal kita kasih kalian tinggal belajar saja. Kalian enggak usah macam-macam. Kita yang beli bensin, kita yang beli motornya, kalian enggak usah ngurusin itu. Itu pun enggak mau belajar juga. Paham ya? Nah, yang jelas banyak alasan, itu banyak sekali seperti itu. Jadi kalau ada uang baru ngajar, kalau enggak ada uang enggak mau. Keliru ya. Jadi kita ketika berdakwah atau mencari ilmu itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan uang. Itu perlu perhatikan itu. Karena orang-orang yang berdakwah mengharapkan uang itu kalau uangnya enggak ada enggak mau. Paham ya? Enggak mau, alasannya banyak sekali. Paham ya? Alasannya banyak sekali. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi upayakan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yabtaghiyal 'amilu min wara'i 'amalihi wajhallahi wad daral akhirah. Yaitu seorang itu mengharapkan, nah, barakallahu fikum, seseorang yang beramal tersebut mengharapkan di balik amalannya wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Wajah Allah Subhanahu wa taala itu ya barakallahu fikum, bagi orang yang nanti akan bisa melihatnya nanti di akhirat, itu harus menempuh dua kunci kalau mau melihat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah taala harus menempuh dua kunci. Nah, kuncinya itu apa itu loh? Tahu enggak kira-kira antum? Kuncinya. Itu jelas, tapi yang nampak sekali dalam Al-Qur'an itu. Ingat ya kira-kira? Itu jelas juga, tapi yang nampak yang disebutkan dalam Al-Quran satu rangkaian ayat itu. Antum? Apa? Muslim dan masuk surga. Itu jelas, teman. Sebelum masuk surga ada kuncinya. Paham ya? Apa? Itu juga masuk teman-teman ini yang inti disebutkan dalam ayat itu loh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tauhid tadi benar juga. Paham ya? Jadi artinya barang siapa yang ingin berjumpa kepada Rabbnya nanti, paham ya? Nah, ya, dalam surat Al-Kahfi akhir-akhir Al-Kahfi itu ya, nanti kita teks sendiri. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua ini kuncinya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh dan tidak boleh atau tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kuncinya berarti apa? Beramal amalan saleh. Yang namanya sebuah amalan tidak dikatakan saleh kalau tidak terpenuhi dua syarat. Apa dua syarat tadi? Ikhlas, mutaba'atan. Apa artinya? Kemudian yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Karena nanti disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap hari Jumatnya barakallahu fikum, orang-orang penduduk surga itu mereka pada pergi ke pasar-pasar surga. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya di hadapan penduduk surga. Kemudian orang-orang yang melihatnya, yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Senang enggak? Ini kehidupan surga barakallahu fikum. Jadi jangan sampai dibayangkan dengan kehidupan di dunia. Di surga itu walaupun sama-sama ada namanya di dunia, seperti misalkan sungai, di surga juga ada sungai, di dunia ada sungai.
Madu pun juga ada, sini juga ada madu. Cuma semuanya kalau kita bayangkan nggak bisa. Paham ya? Semuanya beda barakallahu fikum. Wanita penduduk surga itu beda dengan wanita penduduk dunia. Paham ya? Secantik apapun. Paham ya? Wanita secantik apapun penduduk dunia itu masih terkalahkan dengan wanita penduduk surga. Karena wanita penduduk dunia itu masih bisa janda. Paham ya? Itu diantaranya. Kalau penduduk surga itu gadis semuanya. Satu. Kedua, wanita maupun lelaki penduduk surga itu nggak ada yang namanya kencing BAB. Paham ya? Nah, makanan yang dimakan, yang diminum semuanya menjadi apa? Keringat yang berbau misik. Tahu sendiri kan minyak wangi misik itu bagaimana? Bau yang asli tapi ya, harganya mahal. Paham ya? Yang jelas apa? Yang jelas itu kenikmatan surga seperti itu. Dan semuanya kita mengharapkan agar termasuk penduduk surga. Nah, berikutnya. Nah, kalau Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku dan hidupku serta matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Hanya karena atau untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi salat kita, sesembelihan kita, hidup kita, mati kita bukan untuk yayasan. Paham ya? Allah Subhanahu, tapi untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu mereka bela habis-habisan itu ya. Bela habis-habisan. Nah, hidup dan sematiku untuk ini dan itu keliru. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, "Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih" ini kalinya. Ini tadi itu kan, "Fal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah, hanya saja aku ini manusia biasa kata Rasulullah. Seperti kalian. Cuma bedanya apa bedanya? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya aku diberi wahyu. Telah diberi wahyu kepadaku bahwasannya tidak ada sesembahan atau sesungguhnya ilah kalian ilah yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya barang siapa yang ingin berjumpa, bertemu pada Rabbnya, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat kesyirikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, barakallahu fikum. Jadi Rasulullah itu dilihat dari manusia biasa. Nah, ya, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Innama ana basharun." Hanya saja aku manusia biasa. Ukhti'u. Nah, innama ana basharun. Hanya saja aku manusia biasa. Ansa kama tansaun. Aku terkadang lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni ya Rasulullah. Jika aku lupa ingatkan aku. Oleh karena itu dalam salat itu ada yang lupa. Bacaannya lupa diluruskan, ya enggak? Gerakannya lupa, subhanallah, ya enggak? Kalau perempuan yang ingatkan dengan apa? Apa? Gini. Gini temannya. Keliru ya gini keliru ini. Temannya gini. Atau gini, atau gini. Ya gini aja enggak usah jauh-jauh, paham ya? Namun gini-gini mah keliru. Allah Ta'ala itu maksudnya kalau memang kondisinya seperti itu, paham ya? Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah, ini menunjukkan bahwasannya kalau seandainya orang enggak ada yang lupa, niscaya hadis itu enggak dipakai. Benar enggak itu? Nah, oleh karena itu hadis itu dipakai karena banyak orang yang lupa. Paham ya? Lupa gerakan, lupa baca, sehingga harus ada yang ingatkan. Rasulullah mengatakan, "Aku manusia biasa. Kadang lupa seperti kalian lupa. Kalau aku lupa ingatkanlah aku," Rasulullah. Ini dari siapa? Dari sisi kemanusiaan. Rasulullah juga terkadang sakit, terkadang barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah aja tidak selamat dari sihir itu kan. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu dari sisi manusia biasa. Cuman beliau diberikan keutamaan dan kelebihan sebagai Rasul dan Nabi. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Dan beliau termasuk dalam lingkaran atau lingkupan ulul azmi. Ulul azmi itu para Rasul dan Nabi yang memang diberikan gelar khusus ulul azmi itu. Karena perjuangannya, pengorbanannya itu sangat luar biasa. Nah, siapa yang ulul azmi itu? Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Disebutkan dalam pantun itu ya. Muhammadun Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi ulul azmi itu 5 ini saja. Karena perjuangannya sangat luar biasa barakallahu fikum. Kemudian patokan kita dalam bersabar seperti sabarnya mereka juga. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tas'adil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Jangan tergesa-gesa. Paham ya? Karena ulul azmi ini kalau anda perhatikan sejarahnya mulai dari Nabi Muhammad barakallahu fikum sangat sabar sekali. Nabi Muhammad ketika awal dakwah di Mekah berapa tahun? Di sana bersama orang kafir Quraisy, dihina, ditahan, dimaki, mendakwakan tauhid selama 13 tahun bayangkan di Mekah itu. Paham ya? 10 tahun sebelum Isra Mi'raj. Paham ya? Setelah Isra Mi'raj, 3 tahun mendakwakan tauhid dan semisalnya barakallahu fikum. Kemudian
Nah, itu pun banyak ancaman, halangan, rintangan. Bahkan beliau pernah apa? Pernah enggak diculik atau dibunuh oleh orang kufar Quraisy. Karena pamannya ada yang musuh juga. Paham ya? Nah, kerabat-kerabatnya juga banyak yang musuh juga. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum perjuangan Rasulullah sangat luar biasa. Akhirnya Rasulullah perintah untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Di Madinah beliau berdakwah selama 10 tahun dan beliau diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun, jangan menjadi Nabi Rasul ya. Nah, barakallahu fikum, kemudian berdakwah di Makkah sekitar 13 tahun. Jadi 40 tahun tambah 13 tahun berapa? 53 tahun. Berdakwah di Madinah 10 tahun, totalnya 63 tahun. Meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu sama umurnya 63 tahun. Tapi siapa yang lebih tua? Malah Ali. Karena tadi Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Abu Bakar meninggal umur 63. Ya, Pak. Umar meninggal umur 63. Siapa yang lebih tua? Rasulullah. Yang lain itu sama. Kan 63 tahun mana? Meninggal kan 63 tahun. Duluan meninggalnya. Nah, Hasan. Jangan keliru ya. Bukan meninggalnya sama umurnya. Iya betul sama umurnya, tapi duluan siapa? Itu loh. Ayo lah, berarti Rasulullah lebih tua. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Karena sebagian orang memandangnya itu cuma nilai 63-nya yang dilihat. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya. Ayo na'am. Allah musta'an dikit lagi ya. Na'am. Kata beliau di sini, fa idza ikhtalla syartun min hadaini syartain fa innal 'amala la yuqbal. Apabila terlewatkan atau hilang, terlepaskan salah satu syarat dari dua syarat ini, maka niscaya amalan tersebut tidak terima. Nah, dua syarat diterimanya sebuah amalan ibadah. Dua syarat tadi apa tadi syaratnya tadi? Dua syarat tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, barakallahu fikum. Dari sini, wal jahilu faqidus shawab, sedangkan orang yang bodoh itu terhilangkan padanya kebenaran. Fala yuqbal amaluhu hatta yata'allam, maka amalannya tidak terima hingga dia mau belajar. Jadi perlu perhatikan itu ya. Jangan sampai ada terpetik pada benak kita tidak mau ingkar mungkar kecuali kita sudah mengamalkan itu keliru. Mengamalkan atau tidak mengamalkan ingkar mungkar wajib hukumnya. Cuman kalau dia sudah tahu hukumnya, kalau dia ingkar mungkar tapi dia melanggar, dia berdosa. Cuman wajibnya wajib. Jadi kaidah yang mengatakan jangan mengingkari kemungkaran kalau dia sendiri tidak mengerjakan itu keliru. Paham ya? Kaidah yang mengatakan jangan mengingkari kemungkaran kecuali dia sendiri mengerjakannya. Maksudnya kecuali dia sendiri juga mengingkarinya. Paham itu keliru ya? Mengingkari atau tidak mengingkari kemungkaran wajib hukumnya. Paham ya? Mengingkari atau tidak mengingkari, melaksanakan perintah tersebut atau tidak, itu mengingkari perkara yang mungkar dan meminta perkara yang ma'ruf adalah wajib. Kalau dia melanggar, dia berdosa. Apa maksudnya itu? Paham ya? Sebagian orang kan, wah anak nggak mungkar, kenapa? Anak sendiri belum bisa menerapkan. Keliru nggak itu? Keliru. Paham ya? Kalau dia sudah tahu itu mungkar, ya sudah dia menerapkan. Kalau dia menerapkan dosa itu loh. Cuman wajib ingkar mungkar ada nggak? Ada. Kita ini dipilih umat yang paling terbaik karena apa? Di antaranya dua faktor tadi itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat yang memang dipilih. Oh ya, dikeluarkan di hadapan manusia, memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang munkar. Paham ya? Dua kunci ini barakallahu fikum. Nah, jadi kalian atau kita semuanya, nah jangan sampai punya kaidah dari itu. Wah, anak enggak mau memerintah yang ma'ruf aja enggak mau. Kenapa? Anak juga belum bisa ngerjakan ya. Jangan kalau tahu kebenaran sampaikan. Kalau antum resikonya belum bisa mengerjakan, barakallahu fikum, kemudian apa enggak mau mengerjakan misalkan, berdosa nanti kalau enggak mengerjakan. Paham ya? Cuman untuk memerintahkan perkara yang ma'ruf wajib. Perintah untuk mengingkari perkara yang mungkar juga wajib, walaupun dia belum bisa melaksanakannya. Paham maksudnya itu ya? Nah, jadi jangan sampai ada seperti itu, anak enggak mau ingkar mungkar, kenapa? Anak masih belum bisa meninggalkan misalkan. Keliru. Meninggalkan bisa atau enggak bisa, tetap ingkar mungkar wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Wa dzalika ad'aful iman. Artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, bisa mengingkari atau enggak, melaksanakan atau tidak, ini umumnya. Nah, maka wajib dia mengingkari dengan tangannya kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan hatinya, itu adalah selemah-lemahnya keimanan seorang. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Naam, wala yumkin an yatamassak bihablillah hatta yakuna dha ilmin syar'iyyin. Dan seseorang tidak mungkin berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila apa? Kecuali apabila dia berada di atas ilmu yang syar'i. Ilmu syar'i itu bukan ilmu sihir ya.
Ilmu syar'i ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fal ilmu imamul amal wal amal tabi'un lah. Ilmu itu adalah imamnya sebuah amalan. Sedangkan amalan itu adalah apa? Mengikuti ilmu tersebut. Orang yang berilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Al-ilmu bila amal ka syajaratin la samarata laha. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada apa? Tidak ada buahnya. Paham ya? Itu berarti tidak ada manfaatnya itu. Nah, oleh karena ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita miliki barakallahu fikum, upayakan segera diamalkan barakallahu fikum. Jangan ditunda-tunda. Penundaan itu berakibat numpuk. Kalau udah numpuk itu malas mengerjakannya. Nah, barakallahu fikum, kita ulangi sekali lagi barakallahu fikum ketika kita berdakwah, ketika kita belajar terutama di Batam ini ya barakallahu fikum. Nah, terutama kerja misalnya amalan sunnah jangan dilupakan. Nah, kerja misalkan nggak pakai jubah atau misalkan cuma pakainya sirwal sama celana atau celana gamis pakai sarung. Ini anak kasih tahu yang paling mudah saja. Karena mencoba berani nggak mereka menerapkan. Paham ya? Padahal perkara menggunakan sarung, memakai sarung ringan atau berat? Ringan sekali, cuman berat bagi orang yang tidak mengupayakan. Betul nggak nih? Nah, kerja pakai sarung bisa loh. Kita sudah buktikan kerja bangunan bayangan itu. Pakai sarung, pakai sirwal bisa kaos. Paham ya? Tapi kalau mau pakai jubah nggak apa-apa, silakan. Jubah sama sirwal nggak masalah. Tapi kalau digenapi dengan sarung lebih bagus lagi. Rasulullah mengatakan, "Tasarwalu wa taziru." Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Paham ya? Bukan pakai sarung tapi celana pendek di dalamnya sama aja. Paham ya? Pakai sirwal, pakai sarung lagi. Untuk melengkapi sunnah tersebut. Terutama bagi ikhwah yang mungkin kerja atau di luar-luar, kalau keluar rumah, ya kalau cuma pakai kaos oblong misalkan pakai celana sirwal ya pakai sarung lagi. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Misalnya nggak berat ya? Kalau ada upaya nggak berat. Tapi kalau nggak ada upaya untuk kepentingan apapun berat. Maksudnya? Dan hampir semuanya punya sarung di rumahnya masing-masing. Jangan sampai sarung itu cuma sekedar untuk berselimut, namun digunakan untuk bersunnah. Maksudnya? Nah, yang tidak punya sarung nanti insya Allah siap kami memberinya. Kalau tidak punya sarung. Paham ya? Nah, yang jelas apa yang jelas? Barakallahu fikum, beramal sunnah itu segera. Jangan tunda-tunda. Karena itu termasuk namanya tamayus ya. Dalam artian perbedaan kita dengan hizbiyin yang ada sekarang ini. Padahal ustadznya itu ya ngajar pakai songkok nasional warna hitam itu. Kemudian pakai gamis, pakai bantolon atau pakai celana, sirwal nggak pakai sarung udah. Paham ya? Alasannya nggak ada larangan. Pakai songkok nasional nggak ada larangannya lagi. Kata mereka. Memang benar nggak ada larangan, tapi kita diperintah untuk apa? Tamayus. Tamayus tampil beda. Kita dulu sudah pernah menjadi awam. Jangan sampai seperti orang awam lagi itu loh. Paham ya? Sudah pernah jadi awam, malah jadi orang awam lagi. Karena peci nasional itu kalau kita perhatikan, itu yang pakai bukan orang muslim saja. Kalau nggak percaya, saksikan pinggir-pinggir gereja itu. Paham ya? Ada orang duduk-duduk, Assalamualaikum, ternyata dia Kristen agamanya. Pakai songkok nasional juga. Paham ya? Nah, lebih baiknya kalau pakai imamah sorban. Paham ya? Pakai peci-peci yang kira-kira bukan nasional, selain peci seperti ini putih nggak masalah. Tapi kalau peci nasional dihindari. Jangan seperti kelompoknya orang yang ada sekarang ini banyak sekali. Pulang dari Yaman ya, dari Yaman, di Puyus kalau nggak salah itu ya. Bertahun-tahun pulang ke Indonesia, dakwah, pakaiannya apa koko, kemudian pakai sirwal peci nasional. Dia nggak nampak kalau dia itu dari Yaman. Saya tanya kenapa Ustaz ini memakai imamah sorban itu memecah belah umat katanya. Memecah belah umat. Nah, nanti kalau kita ditututi Rasul ini berarti dia sudah pikiran lain itu loh, paham ya? Padahal selama dia di Yaman pakai sorban. Allahu musta'an. Berarti dah lain pikirannya. Alasannya kenapa pakai sorban itu nggak ada larangannya. Jadi kita jangan sampai mengandalkan selama tidak ada larangan terus kemudian sebebas-bebasnya enggak. Dilihat dulu. Perkara yang tidak ada larangannya itu kalau kita terapkan membawa madharah dampak atau tidak itu loh. Sekarang kita dengan tamayus. Tampil beda dengan orang-orang hizbiyin dalam berpakaian misalnya. Dan saran yang anak tekankan sekali lagi, upayakan kalau tidak pakai jubah atau pakai gamis, pakai sarung. Sirwal, sarung, kaos enggak masalah. Itu mungkin ya kira-kira insyaallah. Mungkin barakallahu fikum. Yang misalkan belum mungkin yang insyaallah dimungkinkan. Tahu ya? Karena yang namanya sesuatu yang mungkin itu kalau dimungkinkan akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang ada itu, paham ya? Nah, kemungkinan itu kemungkinan bisa atau enggak itu, paham ya? Dalam artian ya upayakan bisa, insyaallah. Ringan. Nah, ringan. Caranya kalau di zaman sana, kalau misalkan kalian berat untuk istilahnya apa namanya itu? Melipatnya, dibikin seperti kolor. Jadi sarung dikasih kolor tinggal pakai. Tahu maksudnya? Tali. Kolor kayak pakai itu, karet. Oh, ya? Nah, jadi sirwal ke sirwal, sarung ke sarung, tapi cara makainya kan nggak dilipat-lipat. Kalau kalian khawatir malu ini nampak apa namanya? Saya menggunung itu caranya ya. Nah, jadi seperti caranya. Semuanya ada caranya, cuman mau nggak kasih solusi itu, paham ya? Yang jelas, amalan sunnah jangan ditinggalkan barakallahu fikum, untuk teman sunnah yang ringan itu. Nah, kami segera menyampaikan saja, bukan memaksa. Paham ya? Memaksa nggak boleh ya, nggak ada paksaan, cuma menyampaikan kebenaran saja. Nah, ya. Barakallahu fikum, afan ya. Di sini adanya keberapa ya?
Atau zuhurnya berapa? 12 lewat 10. Dikit lagi ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Dikit lagi ya. Kata beliau sini, "Lidza qala Allah 'azza wa jalla mukhatiban nabiyahu, na'am sallallahu alaihi wasallam wa ummatah tabi'un lahu fil khitab." Oleh karena ini, Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan mengajak bicara nabinya sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nah, barakallahu fikum, yang mana umatnya itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Pembicaraan tersebut. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Artinya, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan ya. Sudah pernah ditanyakan dan berulang-ulang, jangan sampai kita seperti orang-orang yang bertahun-tahun ngaji tapi nggak tahu makna la ilaha illallah. Berapa tahun ngajinya ngajinya anak udah kenal sudah lama, zaman laskar bisa dulu. Sudah berapa tahun ya? Sekarang mungkin sudah sekitar 15 tahun lah atau 20 tahun. Ini bukan di sini, maksudnya di sana-sana banyak seperti itu. Tahu nggak makna la ilaha illallah? Wah, makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Masih keliru lagi. Paham ya? Oleh karena itu harus sungguh-sungguh dan belajar yang benar agar tidak keliru dalam makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah maknanya apa? Nah, harus ada lafaz berhak tadi itu. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Kalau tiada Tuhan selain Allah, keliru. Kenapa keliru? Sufyan. Karena yang sembahan yang ada mereka mengatakan Tuhan. Nah, karena ucapan tiada Tuhan selain Allah berarti sesembahan yang ada itu adalah Allah. Tapi yang tepat adalah tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah SWT. Berarti walaupun ada sembahan-sembahan yang lain itu tidak berhak disembah. Oleh karena itu bukan Allah. Belum. Jadi definisi yang disebutkan oleh penyanyi itu ya, Roma Irama ya. Allah musta'an, mungkin pada ingat itu ya. Tiada Tuhan selain Allah itu ya, itu keliru. Paham ya? Allah musta'an. Yang benar apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Itu dihafalkan subhanallahi fikum. Nah, kemudian di dalam kalimat la ilaha illallah, ini sekedar faedah saja soalnya kami khawatir sebagian nggak tahu itu loh, paham ya? Kalimat la ilaha illallah, di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Dua rukun pondasi inti yang sangat penting sekali. Nah, dua rukun ini apa? Tahu nggak tuh? Rukun la ilaha illallah tahu nggak? Belum. Tapi makna la ilaha tadi apa maknanya tadi? Aslan, jenengan Pak. Jenengan Pak. Antum Pak. Tidak ada sembahan. Iya benar, maknanya benar teman. Rukunnya apa? Rukun la ilallah ada dua rukun, apa rukunnya? Yang wajib sembah hanya Allah. Itu maknanya. Anak tanya rukunnya dalam kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, ada dua rukun di situ. Dua pondasi sangat inti, apa itu? Ayo, ingat ya? Belum. Antum. Yang pertama ikhlas. Bukan. Ikhlas itu syarat. Bedakan syarat dengan rukun. Bedakan syarat dengan rukun. Menafikan. Terus yang kedua? Menafikan dan Sulit, ungkapkan sulit. Dibantu langsungnya. menafikan dan menisbatkan. Dua. An-nafyu wal isbat. Ingat ya? Rukunnya dua. An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu peniadaan, isbat itu penetapan. Nah, kalau syarat-syaratnya ada 8. Wow, banyak sekali nih. Syarat-syaratnya ada 8 nih syarat-syaratnya. Paham ya? Rukunnya ada berapa tadi? 2. An-nafyu wal isbat. Nafyu itu peniadaan, isbat itu penetapan. Maksudnya meniadakan seluruh sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala dan menetapkan bahwasanya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Nah, syarat-syaratnya 8 itu apa saudara? Ulangan? Nggak nyoba satu ada? Urunan. Sholat? Bukan. Urunan, masalah urunan. Patungan. Ilmu, masuk, ayo mas. Yakin. Antum? Ikhlas masuk, nggak masalah. Terus? Jujur. Berempat. Cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Mahabbah. Terus? Tunduk kepada kalimat la ilaha illallah. Tunduk kepada kanan. Masih lagi? Belum? Apa lagi?
Jujur. Sudah. Membenarkan. Membenarkan. Yakin membenarkan. Sudah. Yakin membenarkan. Apa? Tukemah bukan. Yakin membenarkan sama aja. Sudah tadi sudah. Sudah. Benar. Menerima, membenarkan. Apa? Apa? Itu bukan. Coba jangan ulang apa aja yang sudah. Ulangi lagi ya. Ilmu, yakin, terus ikhlas, Ulang. jujur, kemudian mahabbah, kemudian apa tadi? Mencintai kalimat. Ya, mahabbah sama aja kan? Tunduk, yang kiat makanya. Kabul, penerimaan. Satu lagi, Peniadaan. apa? Peniadaan terhadap sembahan. Al-kufru bitaghut. Oh iya, kufur. 8 ya. Tak sebutkan dalam sebuah pantun puisi yang sangat indah bahasa Arab. Allah ya. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka, mahabbatin, wa qiyadin, wal qabul laha, wa zida thaminuha al-kufranu min kabimati wal ilahi min al-asya'i wa kulliha. Ini pantunnya. Kalau tak jabarkan globalnya ilmu, yakin, ikhlas, sidq jujur, tahu ya? Mahabbah cinta, kemudian inqiyad tunduk, qabul penerimaan, kemudian al-kufru bitaghut. Menghindari atau meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat la ilaha illallah. Bedakan syarat dengan apa? Rukun. Globalnya kalau syarat itu di luar amalan, kalau rukun di dalam amalan. Jadi rukun salat itu adalah kalimat rukun salat adalah apa? Al-Fatihah. Itu masuk dalam amalan. Wudu itu syarat atau rukun berarti? Syarat. Wudu itu rukun atau syarat berarti? Berarti? Syarat. Paham ya? Kalau kalimat istilahnya apa bacaan Al-Fatihah rukun atau syarat? Karena dalam amalan itu sudah menandai, mudah menandainya. Naam. Allahul musta'an. Naam. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala ketika fa'lam annahu la ilaha illallah, setelah apa? Mengilmui wastaghfir. Mintalah ampunan lidzanbik untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga memintakan ampunan bagi segenap kaum mukminin dan segenap kaum mukminat. Boleh mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang meninggal di atas keislaman, boleh. Walaupun tapi kalau seandainya itu bapak kita, ibu kita, kakak kita, saudara kita, adik kita, istri kita, tapi kalau dalam keadaan meninggalnya tidak di atas keislaman, mendoakan ampunan sedikit pun nggak diperbolehkan. Percaya nggak? Dalilnya ada soalnya, paham ya? Jadi kita nggak boleh mendoakan ampunan atau kasih sayang terhadap orang-orang yang apa? Mereka meninggal dalam keadaan kekufuran. Rasulullah sendiri ya, suatu ketika pernah izin kepada Allah Taala untuk mendoakan ibunya. Nah, ibunya padahal mati dalam keadaan apa? Ibunya kafir, paham ya? Nah, bapaknya juga meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Nah, suatu ketika Rasulullah mengatakan ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi. Suatu hari aku minta izin Rabbku untuk mendoakan ampunan buat ibuku. Falam ya'dzan li, tapi aku enggak diizinkan, kata Rasulullah SAW. Wa ta'dzantuhu li azura qabraha fa adzina li. Akhirnya aku minta izin lagi untuk mengunjungi kuburannya, diizinkan. Karena kalau ziarah kubur sifatnya umum dalam rangka mengingat apa? Kematian. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Aksiru dzikra hadzinil lazzat. Perbanyaklah mengingat kematian, penghancur kelezatan. Karena kalau orang sudah meninggal dunia itu enggak merasakan kelezatan lagi di situ. Kelezatan dunia maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya kita dilarang mendoakan apa? Orang-orang kufar, orang-orang munafikin, orang-orang intinya yang selain mati dalam keadaan agama Islam. Kalau ya, maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya bagi nabi dan segenap kaum mukminin untuk memintakan ampunan bagi orang-orang kufar, orang musyrikin walaupun kerabat dekat sendiri. Paham ya? Nah, contohnya bapak kita meninggal, naudzubillah ya, bapak kita misalkan agamanya Yahudi atau Nasrani misalkan, meninggal kita nasallallahu rahmah. Boleh enggak? Enggak boleh. Boleh diam, paham ya? Dalam artinya enggak perlu mendoakan mereka dengan ampunan karena enggak diampuni sudah. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir lahum. La yaghfirallahu lahum. Artinya sama saja kamu doakan ampunan atau tidak mendoakan, Allah Taala enggak akan mengampuni. Allah Taala tidak akan mengampuni. Allah musta'an. Berikutnya, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah Taala dan yang lebih mengetahui berbolak-baliknya kalian dan juga tempat kembali kalian. Oleh karena itu, karena kita ini hati kita masih dibolak-balik,
oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah taala itu yang membolak-balikkan hati manusia. Kita berlindung dan berdoa, jangan terlupakan doanya, upayakan dibaca sepertiga malam terakhir kalau misalkan enggak ada kegiatan dan tidak barakallahu sakit dan misalnya bangun sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, bangun salat malam, berdoa di antaranya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sangat berharga itu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini enggak akhwat, enggak ikhwan sama saja. Ketika barakallahu fikum sepertiga malam terakhir bisa bangun. Karena Rasulullah sangat menjaga sekali ya. Ketika mukim ataupun safar, kalau sepertiga malam terakhir dalam artian salat qiyamul lail itu hukumnya sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh hukumnya apa? Sunnah muakkadah itu enggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Ketika safar maupun mukim tetap melakukannya. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya seperti apa? Dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Paham ya? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, itu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian ditambah lagi sholat subuh. Man shalla al-bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, subuh dan asar, maka dia akan dijamin surga. Paham ya? Dijamin masuk surga. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita melalaikan doa tersebut. Sepertiga malam terakhir bangun, barakallahu fikum, dinyalakan alarmnya, tapi jangan dimatikan lagi. Karena seringnya kalau alarm itu didekatkan itu biasanya matikan lagi. Ngaruhnya agak jauh, suaranya keras itu. Nanti terganggu akhirnya bangun itu loh. Paham ya? Karena seringnya gitu. Ini dalam artian kita enggak tahu siapa saja, seringnya seperti itu. Kalau alarm udah dekatkan itu, bunyi itu yang matikan lagi. Biasanya. Paham ya? Oleh karena itu, yang biasa-biasa itu sekarang kita menjadi yang luar biasa. Paham ya? Jangan sampai di luar seperti dalam artian seperti berikutnya atau sebelumnya. Namun upayakan terus istiqomah dan continue. Barakallahu fikum melaksanakan. Ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah qiyamul lail. Kalau meninggalkan gimana? Ya enggak berdosa artinya. Paham ya? Enggak berdosa juga. Cuma upayakan Ahlus Sunnah itu jangan istilahnya itu cuman ingin senang tidurnya aja. Paham ya? Tidur enggak masalah, itu memang itu hak mata ya. Cuman sempatkan waktu sepertiga malam terakhir. Kenapa sih kalau kita milih sepertiga malam terakhir? Kenapa? Karena di sepertiga malam terakhir tersebut ada tragedi yang sangat besar sekali. Tragedi yang sangat besar sekali, yang mana dalam sehari semalam tidak dijumpai kecuali sekali soal itu. Sepertiga malam terakhir. Apa tragedinya? Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Allah Ta'ala turun ke mana? Ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir. Memberikan 3 jaminan. Jaminannya apa? PKB. Barang siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Terus? Siapa yang minta ampun kepadaku, istighfar kepadaku, aku ampuni. Atau aku berikan istighfar. Ampunan. Oleh 3. Yang nas saja, yang nas pakai yang nas, yang dalil saja. Man yad'uni fa'astajiblah. Man yas'aluni fa'utiyah. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Artinya, siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang mau istighfar kepadaku, aku ampuni. Ini jangan bilang tidak ya. Orang kalau berdoa itu jangan tergesa-gesa. Wah, sudah berkali-kali berdoa nggak dikabulkan juga. Sabar. Paham ya? Karena sabar itu pahit rasanya. Pahit tapi akibatnya hasilnya itu manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Apa? Maksudnya? As-sabru murrun kasmi wa zaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asali. Kesabaran itu pahit rasanya sebagaimana namanya. Tapi hasilnya akibatnya lebih manis daripada madu. Bayangkan itu. Sabar berdoa itu. Sudah 1 tahun 2 tahun berdoa nggak dikabulkan, terus sabar. Rasulullah mengatakan wala yazalu du'aul 'abdi mustajab. Apa makna itu ya? Senantiasa doanya seorang hamba itu dikabulkan, senantiasa. Doanya seorang hamba dikabulkan malam yasta'jil. Selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Akhirnya sebagian para sahabat tanya, "Wa mal istijal ya Rasulullah?" Bagaimana nih tergesa-gesa dalam berdoa kok dikatakan tergesa-gesa? Yaqulun barakallahu fikum yaqulu ad-da'i atau yaqul qa'il qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibuni. Ini namanya tergesa-gesa. Aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini, tapi enggak pernah melihat dikabulkan doanya. Ini namanya apa? Tergesa-gesa. Santai saja, sabar. Dikabulkan insyaallah. Dan ini sudah kami buktikannya dan kalian insyaallah sudah buktikan semuanya. Yakin kalau berdoa itu selalu dikabulkan. Ya Allah, berikan rezeki yang ada barokahnya, diberkahi dan semisal dikabulkan insyaallah taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, terutama doa tadi jangan lupa ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Na'am barakallahu fikum.
Allahu musta'an. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, sedikit lagi. Sedikit terus ya. Allahu musta'an. Di bawahnya itu dikit lagi ya. Soalnya istilahnya rangkaian masih masuk dalam rangkaian. Fa amara Allah 'azza wa jalla nabiyahu an ya'lama awalan thumma ya'mal. Faja'al amru bil ilmi muqaddaman 'ala al-'amal. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk mengetahui terlebih dahulu kemudian mengamalkan. Maka datang perintah untuk berilmu dulu didahulukan daripada amalan. Karena apa? Karena orang itu ketika berilmu kemudian beramal itu tenang. Kenapa kok tenang? Karena al-ilmu bidayatul yakin. Karena anal jahla bidayatul syak. Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu. Orang bodoh itu biasanya ragu, bimbang, pelin-pelan misalnya. Oleh karena itu dihilangkan kebodohan. Karena kebodohan itu penyakit yang bisa apa kemarin? Membunuh manusia. Yang dibunuh bukan matanya. Bukan badannya, tapi apa? Hatinya. Kalau hatinya sudah terbunuh, keras, nggak menerima kebenaran, dinasihati, bangkang, nolak, bantah, banyak alasan ini itu. Padahal tahu kebenaran. Hati-hati barakallahu fiikum. Naam, Allahu musta'an. Wa hakadha qala Allah 'azza wa jalla fi awali ayatin anzalaha 'ala an-nabi wa amarahu fiha bil 'ilm kama fi qouli ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qabla an ya'muru bi syai'in min al-ibadat al-'amaliyah aw al-i'tiqadiyyah bal amarahu an yaqra'a id qala lahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Thumma fatara al-wahyu hatta anzala Allah 'azza wa jalla. Naam sadra suratul Mudaththir. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebagaimana pula ketika apa? Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melalui malaikat Jibril. Nah, barakallahu fikum, dalam artian beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Pertama kali diajarkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5. Itu nubi abis Iqra. Diangkat menjadi nabi dengan Iqra tadi itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti menunjukkan suruh baca kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika disuruh baca, apa Rasulullah mengatakan? Ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Dia adalah Iqra. Paham ya? Akhirnya lanjutannya apa? Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam itu ya. Nah, itu zat yang mengajari manusia yang sebelumnya dia tidak tahu. Jadi orang itu enggak mungkin langsung lahir langsung tahu. Paham ya? Nah, jarang sekali dan bahkan enggak ada ya lahir langsung tahu gitu, langsung berilmu di syekh itu misalkan. Paham ya? Orang butuh perjuangan barakallahu fiikum. Oleh karena itu batu yang sangat keras tadi itu kalau terkena tetesan air hujan, sedikit demi sedikit tetes lama-lama lubang enggak kira-kira. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sekeras apapun istilahnya daya pikir kita, akal kita, seberat apapun tapi setiap hari diasah terus dengan ilmu, itu akan tembus nanti. Tembus dalam artian akan bisa memahaminya. Paham ya? Sudah kami jelaskan dengan khawatir ya. Kalian duduk di sini walaupun belum paham, itu dapat keutamaan yang lain, dijamin masuk surga insyaallah taala. Karena menempuh perjalanan untuk mencari apa? Ilmu. Paham ya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Jadi enggak sia-sia. Paham ya? Duduk 1 jam, setengah jam sia-sia. Paham ya? Ya cuma capek itu wajar. Kalau capek itu wajar ya. Namanya orang itu seperti itu. Nah, capek itu wajar teman. Walaupun istilahnya keadaan seperti itu, insyaallah terterokah. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala habis zuhur ya. Nah, barakallahu fikum insyaallah taala. Subhanallah.